Halo guys, kita lagi wis porong lagi. Hai guys, apa kabar? Ketemu lagi sama saya sama Pak Halo. Oki. Kita lagi di kafe hari Minggu, santai-santai lagi sepi. Lagi Kita beres-beres pengen ya. Bersih-bersih ya. Ini bersih-bersih apa nih? Ini Ini saya bedang dari Sumatera, betul? ini betul. pedang dari Sumatera guys. Ada yang bilang pedang ini kalau di referensi ya. Kalau di referensi namanya adalah pisau gajah dompa. Modelnya seperti gajah, belalainya gajah. Maksudnya belalainya gajah di mana ini? Di sini mungkin. Oh, Iya, oke. kalau gajah gini ya. Cuman kita memang ini ya, kita memang waktu saya coba browsing tentang senjata tradisional Batak itu Sumatera itu ada banyak banget macamnya. Mungkin kalau ada yang kurang lengkap atau apa teman-teman bisa tambahin di bawah ya. Tapi kalau dilihat dari referensinya ini salah satu pedang yang kalau di gambar-gambar di Google itu mirip dengan pisau gajah dompa. Jadi ada ornamen, ini ada ornamen seperti buaya di sini. Ada orangnya dan sini seperti belalainya gajah di sini. Namanya pisau gajah domba. Nah, sekarang ini sambil kita santai, saya mau pindahin dari koleksi pedang-pedang Sumatera kita ke meja sana untuk kita dibersihkan sambil kita review bareng-bareng. Oke? Kita minta bantuan Dika kayak Dik ya. Dik, Mau diambil semuanya ini? ambil semua, terus kita akan review di sana di meja situ sambil kita minyain guys, karena ini udah lama sekali kita nggak buka-buka ya. Mungkin waktunya kita bersih-bersih juga saat ini ya. Ini yang dinamakan pisau halasan. Pisau halasan itu salah satu senjata tradisional Batak yang mungkin tidak dipunyai di daerah lain seluruh dunia guys. Ini bentuknya unik sekali dari tanduk Rusa kayaknya. Tanduk kijang ya. Tanduk rusa atau tanduk kijang. Di sininya juga dari tanduk dan dilengkapi dengan ornamen-ornamen khas Batak. Nah, bilanya juga ciri khas guys. Bilanya ini seperti pisau. Lama juga ya? Oh tua, ini tua banget nih. Bilanya seperti pisau, tapi ada kayak noknya di sini. Coba yang pisau alasan ini kita buka ya. Ini mau tawuran atau mau apa ini? Mau perang? Mau perang ini. Oh iya, semuanya Iya kan? aja ya. Ah, mirip-mirip guys. Coba maju sini deh. Jadi ini salah satu ciri khas pisau Batak halasan, pisau halasan ya, pisau halasan yang dari Sumatera dan mempunyai ciri khas bila yang kurang lebih mirip. Ada yang noknya dua kayak gini. 1, 2. Ya, noknya gini, ada yang satu ya. Punya Dika kayak gimana, Dik? 1. Oh ya, masuk ya. Ayo kita kesini aja ya guys, biar nggak mengganggu guys. Kita kesini. Nah, di sini ini kita lagi review sedikit semampu saya beberapa pusaka yang dari daerah Sumatera ini. Kita taruh sini aja kayaknya ya. Ini kita minyain juga oke ya? Ya diminyain dong, kita diminyain sambil kita perkenalkan ke teman-teman bahwa bukan cuman keris aja yang menjadi kebanggaan Nusantara ini, tapi kita juga punya berbagai macam senjata tradisional yang lain guys. Salah satunya adalah pedang. Bedang dari Sumatera ya? Ini Pedang khusus Sumatera. ini dari tahun berapa? Sejarahnya kayak apa kalau bisa sampai, kalau keris kan dari kerajaan-kerajaan Jawa. Kerajaan, iya, Kalau pedang ini apakah ada kerajaan-kerajaan Ada dong. juga Jadi atau kerajaan? untuk pisau gajah dompa itu dipercaya dia udah sangat populer di era Raja Sisingamangaraja. Jadi sekitar abad ke-18 ya. Jadi di Tapanuli Utara kalau nggak salah. Merah gini ya? Betul nggak sih? Ya, ini masih patina aslinya. Nah, Keren. ada orang percaya bahwa untuk senjata tradisional yang seperti ini juga masuk pisau gajah dompa. Kalau di literatur ada yang bilang ini pisau gajah dompa, ada juga di literatur yang lain. Ini digambarkan dengan nama pisau Batak Karo guys. Pisau podang, pisau Batak Karo. Jadi ornamennya seperti ada dua orang yang lagi duduk, mungkin lagi meditasi atau ini ya. Kayaknya Tapi lagi upacara adat atau apa kali ya? Jadi kalau di dalam sejarahnya itu seperti ini ya, seperti pedang yang hanya dipunyai oleh keturunan bangsawan. Itu salah satunya. Ini pisau pedang Batak Karo dan ini masuk
pisau halasan, dan ada satu lagi yang dinamakan pisau gading. Oh, Nah, ini karena masuk itu bulunya dari gading. Bulunya dari gading ini kayaknya. Tapi hitam gini ya? Ya, gading yang udah tua. Ini juga keren masuk ya, pisau gading. Jadi bisa dibedakan dari dari handle-nya ya. Iya. Nah, ciri khas keunikan dari warangkanya, dari bilanya ini ciri khas banget, gak ada didapati di daerah lain. Jadi merupakan salah satu kekayaan dari budaya di Sumatera lama ya. saudara-saudara kita yang ada di daerah Sumatera, guys. Dan ada juga yang satu ini yang cukup menarik, agak beda. Ini kalau tadi saya lihat di literaturnya, ini cuman kita dapatnya memang nggak ada warangkanya. Ini namanya pisau sana lenggam kalau di sana. Jadi bentukannya unik banget, ada ornamen manusia dengan menunduk seperti ini. Kayak lagi berdoa gitu ya. Iya, mungkin penggambaran untuk orang harus rendah hati mungkin ya. Bisa jadi. Menunduk gini kalau di warangka pusaka itu kenapa kok agak menunduk ke bawah, itu penggambaran supaya siapapun pemegangnya itu Harus rendah hati. harus rendah hati. Nah, cuman kita memang yang ini belum ada warangkanya, guys. Nah, untuk di sini ada satu lagi. Ini namanya adalah pisau podang. Nah, ini yang dinamakan pisau podang, cuman memang kita jarang banget dapat pisau podang dengan warangkanya. Jadi kebanyakan kita dapatnya bilahan seperti ini karena dulu kemungkinan warangkanya itu pakai kulit. Jadi sarungnya pakai kulit, jadi karena termakan usia, mungkin kulitnya rusak duluan ya. Cuman saya ada satu koleksi yang saya nggak ada di sini di rumah, itu lengkap sama sarungnya original. Itu dari kayu yang tipis dan ada ornamen perak-peraknya. Nah, pisau podang ini sebenarnya adalah akulturasi dari budaya India. Oh, oke. Jadi kalau ditarik di sejarah dulu, ada masa tentara India itu datang atau dinamakan tentara Gurkha ya pada zaman itu untuk membantu Belanda untuk invasi ke Asia. Nah, senjata yang dibawa adalah tentara-tentara Gurkha itu yang dinamakan tulwar. Kalau teman-teman lihat di Google atau ini senjata pedang tulwar sword gitu, keluarlah pedang ini. Jadi ini mungkin adalah peninggalan yang menjadi menjadi bukti bahwa ada akulturisasi budaya antara pada saat itu ya dengan pemerintahan di VOC India ketika mereka dalam masa perdagangan dan masa penjajahan. Dan kebanyakan senjata tulwar ini, atau kalau kita di bahasa Indonesia namanya pisau podang ini ditemukan di daerah Sumatera sampai Kalimantan. Oh, jadi suku-suku Daya itu juga kalau kita lihat di video-video kuno atau foto kuno itu bawa pisau podang ini juga. Modelnya sama seperti ini. Ya. Jadi kemungkinan adalah senjata rampasan perang. Bisa jadi mereka pada zaman itu ya. Senjata rampasan perang yang dibawa hingga turun-temurun menjadi senjata tradisional. Oke, jadi ada satu lagi yang spesial di sini ini yang mungkin yang mungkin agak berbeda dari bentuk-bentukan yang lain. Ini yang namanya pedang yang kita juga dapat dari daerah Sumatera. Ini yang dinamakan pisau karo ya. Karo ya. Karena dua gini, betul nggak? Jadi ada cabangnya di sini menjadi salah satu ciri khas juga. Cuman memang ini menjadi salah satu ciri khas dan dia kalau bicara tentang pisau karo itu ada agak sedikit perbedaan bentuk yang lain. Kadang-kadang ada yang lebih panjang, kadang-kadang ada yang dihiasi sama perak atau emas wasa kayak gitu ya. Cuman kurang lebih modelnya seperti ini biasanya yang dipunyai oleh saudara-saudara kita yang ada di Sumatera yang dinamakan pisau Karo. Keren ya? Keren. Jadi cuman kalau kita tarik dari kita perhatikan dari seni tempa dan besinya, kita bisa lihat bahwa ini adalah pedang-pedang yang memang tidak menggunakan teknik metalurgi lipatan, guys. Jadi bukan pedang yang mempunyai pamor. Nggak ada pamornya ya. Nggak ada pamor. Jadi kemungkinan besar memang dari seni tempanya kita lihat ini adalah satu turunan dari senjata-senjata yang dibawa oleh Portugis atau VOC. Atau tentara Gurkha tadi ya. Atau tentara Gurkha. Jadi kemungkinan seni tempanya bukan dicampur dengan besi meteor, jadi lebih ke arah besi
besi baja murni ya. Besi baja murni, jadi cuman monostil aja, satu macam besi. Nah, kita lihat di pedang-pedang yang lain di daerah Sumatera itu memang mungkin tidak menggunakan seni tempa pamor, guys. Ada kemungkinan besar juga ini besinya ini udah istilahnya dicetak atau dibawa dari pabrik-pabrik yang mungkin dari Eropa juga. Ya, dari Eropa, Dari Eropa ya, atau kadang-kadang ada yang berpendapat bahwa mungkin diambil dari kereta-kereta kuno atau besi-besi yang dibawa oleh VOC. Jadi ini diperkirakan lebih muda ya dari keris-keris ya. Oh iya, dari eranya mungkin sekitar abad 18, abad 19. Era Sisingamangaraja. Raja Sisingamangaraja itu digunakan secara umum mungkin sebagai senjata kerajaan ataupun senjata di pemerintahan dan untuk prajurit. Jadi inilah beberapa koleksi dari senjata tradisional, mungkin cukup lengkap ya, mulai dari pisau podang atau tulwar, mulai dari pisau karo, mulai dari sana lenggam ini, terus pisau halasan seperti ini. Kalau teman-teman lihat ada satu ciri khas juga, pisau gading seperti ini. Pisau gading. Pisau gading punya wila yang mungkin cenderung sama, tapi handle-nya berbeda. Nah, satu lagi yang paling indah menurut saya adalah yang dinamakan dengan pisau karo ya, pisau batak karo. Kita juga ada beberapa yang lain, ayo tak tunjukin ya. Beberapa yang lain dari pisau. Jadi ini juga sama, tapi ini ornamennya satu aja, guys. Tapi ini karo juga berarti? Sama ya. Satu ini orang. sama orang satu, tapi kita ada yang ada ayamnya ya? Ada ayamnya di sini. Ada ayamnya, keren banget. Ini ada dua. Cakep. Jadi kita udah ngumpulin senjata tradisional Batak ini udah cukup lama ya, bertahun-tahun satu demi satu, karena keindahannya membuat kita pengen ikut serta dalam merawat senjata-senjata tradisional di daerah Sumatera. Dan di Sumatera juga ada beberapa kali saya punya video, punya keistimewaan juga atau punya ciri khas yang dinamakan tombak, guys. Ini tombak, apa sih tongkat? Tongkat, ini yang namanya tongkat, apa sih Dik? Panaluan satu lagi. Tongkat ini ada dua, kalau satu adalah tongkat panaluan yang ornamennya dari atas sampai bawah, tapi yang ornamennya cuma satu ini biasanya dinamakan tongkat mahelat, guys. Tongkat mahelat ini hanya dipegang dulunya, menurut literatur yang saya baca itu hanya raja-raja yang memegang tongkat ini. Mahelat. Pengen rasain jadi raja nggak? Coba. Wah, ini baru pegang ini baru bisa berasa jadi raja. Kayaknya tanggung jawabnya gede nih, guys. Udah pegang ini ya. Cara kita, tindakan kita. Tapi Indonesia memang indah. Ada juga tongkat mahelat yang dari ornamennya perunggu. Oh, ini berarti dari itu kayu kan? Ya? Ini kayu. Cuman dia ornamennya ini kayak bambu ini ya? Bukan, ini bukan bambu ya? Tulang ikan. Tulang ikan? Mungkin tulang ikan duyung atau tulang ikan paus. Tapi uniknya ini lentur banget, guys. Iya. Ini jarang banget dipunya ya. Nah, yang ini ornamennya mirip banget dengan ornamen pedang di daerah Sumatera, tapi dia lebih fokusnya ke mungkin seorang raja ya di sini ini. Ornamennya juga detail banget. Betul. Dan mungkin dari sekian banyak tongkat mahelat yang saya punya, ini yang paling tinggi ini kastanya. Karena dia udah ornamennya, kalau ini masih kayu, ini udah dan lebih detail. Ya, mungkinan dia di sosial atau status sosial yang lebih tinggi. Wah, Batak itu keren-keren, guys. Sumatera banyak banget hal yang kita masih terus harus pelajari ya. Di tanah air kita ini ada banyak banget yang kita masih belum menguasai lah, istilahnya. Dari setiap suku yang ada di Indonesia itu punya ciri khas senjata tradisional dan kebudayaan yang beraneka ragam. Keren ya? Keren. Nah, kita punya apa lagi ya, Dik, yang Sumatera ya? Oh, ada tumbuk ladu. Ada tumbuk ladu itu kayak ini tuh, kayak badai kecil itu loh, Dik. Yang di sana, Dik. Oh iya. Nah, itu salah satu juga senjata khas Sumatera
ada tumbuk lado itu seperti badik yang memang digunakan juga sebagai senjata tradisional, tapi yang dibawa lebih pendek seperti pisau. Ini contohnya nih. Ini salah satu koleksi kita yang namanya badik tumbuk lada. Modelnya mirip kepala burung, ada yang satu dari tulang, satu lagi dari kayu. Cantik ini. Ini ya. Ini kayak Melayu-Melayu gitu ya? Iya, mirip Melayu ya. Kayak bentuk Melayu ya, kan Sumatera masih nggak ada terlalu jauh satu ya. rumpun dengan Iya Melayu. benar, satu rumpun. Sampai ada kemerdekaan itu baru terpisah. Iya. Sebelumnya ya satu kerajaan. Ini kayaknya ada pamornya atau enggak? Enggak ya? Kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada. Nah biasanya kalau di ini diselipkan di jadi sebagai pelengkap busana. Tapi bagus banget nih ukir-ukirannya ya. Iya, detail banget. Ya. Tampilannya detail. Ini dari tanduk, ini kayaknya dari apa nih? Mungkin Gading. Mungkin. Gading. Atau dari tulang. Ada dari tulang. Oke, teman-teman itu aja tadi kita beres-beres senjata-senjata tradisional khas Batak. Mungkin ada yang salah-salah, tolong dimaafkan. Tapi ini hanya kita mau menunjukkan betapa indahnya, betapa kayanya seni dan budaya yang dimiliki oleh saudara-saudara kita di daerah Sumatera. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau koreksi bisa ya di Boleh bawah, tulis di komen, boleh dan mungkin ada yang kelewat. Cuman apapun kita pengen Ya. untuk melestarikan juga pusaka-pusaka dan memperkenalkan ya kepada teman-teman yang dari daerah lain. Karena kita banyak banget nih yang nonton dari Belanda, ada yang dari Jepang, ada yang dari ini, dan mereka pada ingin tahu nih senjata tradisional Indonesia itu apa aja. Kalau di Jepang kan yang terkenal samurai, katananya ya. Katananya. Tapi kalau di Indonesia ternyata ada banyak banget yang membuat banyak sekali orang kagum akan keindahan seni tempa, seni ukir, dan juga filosofi yang dipunyai oleh budaya kita. Luar biasa. Semoga tetap lestari. Semoga teman-teman yang di Sumatera semakin mencintai ya peninggalan-peninggalan. Teman-teman di Sumatera juga semakin mencintai atau mengingat kembali yang dulunya lupa, sekarang diingatkan kembali. Ternyata kampung halaman saya punya Nenek moyang. harta kekayaan budaya yang luar biasa. Jadi mulai lagi untuk melestarikan. Oke teman-teman, itu aja video kita. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam budaya. Cakep. Thumbnail.